Pangeran. Aku akan mengirim 100 orang pilihan dari Mojopahit ke Suwarna Bumi untuk belajar bagaimana cara membuat perahu-perahu yang besar seperti itu. Jika Mojopahit sudah memiliki 1000 armada kapal seperti itu, maka ujung dunia dari timur sampai ke barat yang kita angankan akan berada dalam satu ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan, Pangeran. Mendengar hal itu, Aditya Warman termangu. Bagaimana kalau negara-negara yang berada di bawah langit dari ujung cakrawala ke cakrawala yang lain tidak mau? Tanya Aditya Warman dalam hatinya. Namun pertanyaan itu hanya dilontarkan dalam hati, akan tetapi sesungguhnya pertanyaan itu sering pula hadir di benak Patih Gajah Mada yang menggagas negara Mojopahit yang besar. Agar Majapahit menjadi negara yang besar, negara-negara di sekitarnya akan diminta untuk menyatu. Jika imbauan untuk menyatu itu diterima, maka akan dikirim cakti ke negara itu yang sekaligus merupakan pertanda telah berada di bawah perlindungan Mojopahit, yang antara lain terjemahannya adalah urusan dalam negeri adalah urusan negeri yang bersangkutan. Sebaliknya, urusan keamanannya berada di bawah pengaturan Mojopahit. Sebagai tanda menyatu, negeri tersebut hanya berkewajiban sebo di pasewaan yang digelar di Istana Mojopahit yang dilakukan sekali dalam setahun sambil menyerahkan upeti sekedarnya. Namun, bagaimana jika negara yang diimbau untuk menyatu menjadi bagian dari Mojopahit itu tidak mau? Digebuk. Itulah keyakinan dari Gajah Mada. Harus dihindari cara yang kasar, supaya negara lain bersedia untuk menyatu dengan ikhlas, sukarela demi kepentingan bersama yang lebih besar. Apalagi serangan dari negara Tartar benar-benar telah berada di depan mata. Akan tetapi, jauh di kedalaman hati Gajah Mada sempat pula muncul pertanyaan, apakah bukan penjajahan namanya jika Mojopahit harus melakukan itu? Untuk pertanyaan yang mencuat itu, Patih Gajah Mada memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan memang harus dibayar dengan pengorbanan. Penyatuan semua negara di Nusantara itu adalah hakikatnya mengajak untuk bersama-sama meraih sebuah tujuan, bersama-sama menjadi satu kesatuan dalam wadah negara yang besar, yaitu Mojopahit. Apabila mereka tidak mau, apa boleh buat? Mereka harus dipaksa. Jika menggunakan bahasa mulut tidak bisa, maka apa boleh buat? Mereka harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu dengan digempur. Untuk menyatukan semua mutiara yang terapung-apung di lautan luas itu, harus dibangun armada yang besar. Mojopahit harus memiliki 1000 kapal yang berukuran besar. Aditya Warman tidak bisa menebak karena semua ucapan itu disimpan jauh dalam hatinya. Gajah Mada kini terus berkeliling hingga perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah benda yang aneh. Benda yang belum pernah dilihat sebelumnya menggantung di pinggang seorang prajurit. Benda apa itu, Pangeran? Tanya Gajah Mada yang heran. Aditya Warman mengambil benda yang telah membuat Gajah Mada penasaran itu. Benda ini namanya peledak. Benda ini aku peroleh dengan membeli ketika aku melakukan kunjungan ke negeri Cina. Cina berada amat jauh di seberang lautan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa tiba di sana. Gajah Mada kemudian menimang benda yang oleh Aditya Warman disebut sebagai peledak itu. Hanya ringan saja benda itu di genggaman tangan Gajah Mada yang mengurutkan kening karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan benda itu. Bagaimana cara menggunakan benda ini, Pangeran? Tanya Gajah Mada. Aditya Warman tidak keberatan untuk menunjukkannya. Benda yang disebutnya peledak itu kemudian diletakkan di atas batang kayu yang ditegakkan.
Dengan menggunakan batu titikan, Aditya Warman kemudian menyalakan api yang kemudian digunakan untuk membakar sumpunya. Gajah Mada terheran-heran melihat Aditya Warman berperilaku seperti orang yang ketakutan dan mendadak menjauhi benda yang sekepal tangan yang kini mulai menyala itu. Gajah Mada amat heran karena Aditya Warman menutupi telinganya. Namun Gajah Mada segera memperoleh jawabannya sejenak kemudian. Sebuah ledakan yang amat keras, amat sangat keras, dan seumur-umur Gajah Mada belum pernah mendengar suara yang sekeras itu dan menyebabkan Gajah Mada kini terlonjak. Etian, desis Gajah Mada. Aditya Warman tersenyum dan membantu Gajah Mada untuk bangkit. Asap ledakan yang menyapu wajahnya menyebabkan Gajah Mada semakin mengerutkan kening. Bau yang singgah di hidungnya adalah bau yang belum pernah diketahuinya. Di Tartar, benda ini tidak lebih dari sebuah mainan. Namun, suara ledakannya mampu membuat barisan kuda berlarian tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Gajah Mada kini memperhatikan benda aneh itu dengan penuh perhatian. Apakah aku boleh minta satu, Pangeran? Silakan, Gajah Mada. Gajah Mada kemudian memperhatikan benda yang disebut sebagai peledak itu dengan kening yang berkerut, dan hal itu menjadi pertanda ia tengah berpikir dengan sangat keras, membayangkan bagaimana kira-kira cara membuat benda yang ledakannya mampu menyebabkan telinga mendadak menjadi tuli itu. Gajah Mada membayangkan apa jadinya kalau benda itu dibuat dengan ukuran yang jauh lebih besar. Hari demi hari kini berlalu. Aditya Warman yang masih betah berada di Mojopahit akhirnya tahu beberapa peristiwa penting yang luar biasa dan tengah dihadapi oleh Mojopahit. Gajah Mada sama sekali tidak bisa menutupi persoalan yang tengah dihadapi Mojopahit terkait apa yang sedang dipersiapkan Keta dan Sadeng. Bahkan Gajah Mada juga tidak berkeberatan menceritakan kemalingan yang dialami oleh Mojopahit sehubungan dengan telah dijebolnya gedung perbendaharaan pusaka. Yang hal itu telah menyebabkan beberapa benda pusaka penting telah lenyap dari gedung itu. Sementara itu, di belahan bumi lainnya ada kesedihan dan ada kebahagiaan yang dirasakan secara bersama-sama. Itulah yang kini dirasakan oleh Rahyi Sundelok. Sedihnya adalah ketika harus melambaikan tangan kepada kakeknya yang keberadaannya tidak ubahnya sebagai orang tua kandungnya. Setelah menjadi seorang istri, Rahyi Sundelok memutuskan akan mengikuti perjalanan panjang yang akan ditempuh oleh suaminya. Perjalanan panjang mencari benda pusaka Istana Wilwatikta yang telah hilang dari gedung perbendaharaan pusaka. Namun, kesedihan itu mungkin hanya sekilas saja karena ia kini memiliki suami dan menempuh perjalanan dengannya adalah merupakan perjalanan wisata yang sungguh sangat menyenangkan. Hari-hari bersama suami yang sangat dicintainya itu sungguh menjadi hari-hari yang sangat menyenangkan. Setidaknya telah beberapa hari Gajah Enggon meninggalkan pelabuhan Ujung Galuh untuk sebuah pekerjaan yang tidak masuk akal, melacak jejak turunnya hujan. Walau tidak masuk akal, itulah petunjuk yang telah diterimanya dari sosok orang yang bukan sembarangan. Orang yang karena kematangan jiwanya berubah menjadi orang yang waskito, meruh sak turungi winara. Dialah biksuni yang paling dihormati di Mojopahit, Ibu Suridyah Gayatri. Apalagi petunjuk aneh itu juga ditekankan oleh Kiai Agal, mertuanya sendiri yang terbukti tidak kalah aneh karena bisa mengetahui banyak hal. Di sebuah tempat yang bernama Taretes, tidak jauh dari kota kecil di Pasuruan, di ketinggian sebuah bukit, Gajah Enggon memperhatikan keadaan di sekitarnya. Senopati Gajah Enggon memandang langit timur dan barat, juga ke arah selatan, namun yang dicarinya tidak nampak wujudnya. Langit masih bersih,
kata Gajah Enggon dalam hatinya. Sedikit di arah bawah, di dekat sebuah sungai kecil dengan air yang mengalir dengan jernih, Rahi Sunelok sedang sibuk mencuci pakaiannya dan juga pakaian dari suaminya. Di dekatnya, 2 ekor kuda sedang merumput. Seekor yang berwarna gelap adalah kuda milik Senopati Gajah Enggon, dan yang seekor lagi milik Rahi Sunelok sebagai hadiah yang ia terima dari sahabat kental kakeknya, yaitu Kiai Medang Dangdi. Di dekat kuda itu, perapian kini tengah menyala melahap kayu-kayu kering yang dikumpulkan oleh Gajah Enggon. Gajah Enggon sungguh merasa beruntung karena jika perjalanan itu ditempuh hanya dengan peradab basuh, ia pasti akan sangat menderita karena hanya bisa makan ala kadarnya. Sedangkan Rahi Sunelok, meskipun dengan bumbu sekedarnya, semua makanan yang terlahir dari keperigelan tangannya terasa amat enak dan mengenyangkan perut. Untuk perjalanan itu, Rahi Sunelok telah menyiapkan bekal yang tidak akan habis dimakan sebulan lamanya, termasuk pula dengan bumbu-bumbunya. Bagaimana, Kakang? Rahi Sunelok kini menyambut suaminya yang telah turun dari ketinggian bukit. Langit masih sangat bersih, Nyai, jawab Gajah Enggon sambil tidak menolak ketika istrinya menyuapi. Aku akan makan sendiri. Jangan perlakukan aku seperti bayi, Nyai. Rahi Sunelok kemudian menyerahkan nasi di atas sobekan daun pisang itu ke tangan suaminya. Kalau begitu, Kakang yang menyuapiku, kata Rahi Sunelok. Gajah Enggon tertawa mendengar permintaan itu, mengingatkan ketika pertama kali ia menerima permintaan itu. Hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Permintaan itu diabaikan dan tidak dituruti. Hal yang menyebabkan kemudian istrinya ngambek tidak mau makan. Sebagai Gajah Enggon atau sebagai seorang senopati dan juga sebagai seorang prajurit, Gajah Enggon merasa aneh dalam menghadapi permintaan itu. Namun sebagai seorang suami, apalagi seorang temanten baru, Gajah Enggon harus menuruti permintaan dari Rahi Sunelok itu. Kalau tidak, istrinya akan mogok tidak mau makan. Gajah Enggon pun kini menyuapi istrinya sesuap demi sesuap. Namun ketika sesuatu menyentuh gendang telinganya, hal itu menyebabkan Gajah Enggon bangkit berdiri dan mengarahkan pandangan matanya mencari dari mana datangnya suara itu. Ada apa, Kakang? Dengar. Kuda-kuda. Gajah Enggon kini mengangguk. Tempat Gajah Enggon dan istrinya beristirahat setelah perjalanan berputar-putar bagai tanpa arah yang ditempuhnya berada di lereng perbukitan. Namun lebih ke bawah lagi, terdapat sebuah jalan besar yang menghubungkan kota Singosari dengan pelabuhan dari ujung Galuh. Dari ketinggian tempatnya, Gajah Enggon kini melihat rombongan orang berkuda yang terdiri lebih dari 10 orang yang masing-masing menggantungkan senjata di pinggangnya. Orang-orang itu berwajah seram, padahal beberapa waktu sebelumnya Gajah Enggon juga memergoki pemandangan yang serupa. Jika rombongan orang berkuda pertama sudah cukup membuat Gajah Enggon merasa heran, orang-orang berkuda yang terlihat di ujung jalan itu kini lebih mengundang perhatiannya. Siapa sebenarnya mereka, Kakang? Gajah Enggon tidak menjawab pertanyaan itu meskipun ia mendengarnya. Maka terpaksa Rahi Sunelok menarik lengannya. Pertanyaanmu adalah pertanyaanku yang tadi aku lontarkan. Artinya Gajah Enggon sama tidak taunya. Namun sejenak setelah ia berpikir, Gajah Enggon merasa menemukan jawaban yang sedang dibutuhkan itu. Raut wajah suaminya itu kini berubah, dan hal itu terbaca oleh Rahi Sunelok yang segera tertular ikut penasaran. Bagaimana, Kakang? Aku tahu kemana mereka pergi, Nyai. Kemana? Orang-orang itu bersenjata yang tampaknya tidak berasal dari Singosari. Mungkin mereka para penjahat yang menerima undangan dari Keta.
Jawaban itu menyebabkan Rahyi Sunelok termangu. Meskipun hanya perempuan yang berasal dari pesisir, Rahyi Sunelok memiliki otak yang cukup encer dan mampu menebak kemana arah pendapat dari suaminya. Keta dan Sadeng menghimpun kekuatan besar-besaran dengan tidak cukup hanya menggembeleng prajurit, Kakang. Keta dan Sadeng merasa perlu untuk mengundang para penjahat untuk ikut bertempur. Tanya istrinya. Senopati Gajah Enggon kini mengangguk. Janji apa yang diberikan oleh penguasa Keta dan Sadeng? Sampai-sampai para penjahat mau bergabung dengan mereka. Kau bisa membayangkan, Nyai, janji apa yang akan diterima penjahat itu jika berhasil memenangkan perang melawan Mojopahit? Rahyi Sunelok kini menggeleng. Kekuasaan, Nyai. Jawaban itu ternyata memaksa Rahyi Sunelok untuk terperanjat. Kekuasaan, Kakang? Ya, kekuasaan. Misalnya, dengan diberi wilayah atau suatu daerah begitu, Kakang? Gajah Enggon kini mengangguk. Akan jadi apa negeri ini nantinya, Kakang? Itulah, sepak terjang Mapanji Keta dan Adipati Sadeng harus dihentikan. Aku dan Pradabasu sepakat akan mengambil arah ke sana sambil melacak jejak hilangnya Payung dan Cihna Gringsing Leping Luelaka. Aku tidak tahu apakah rencana akan sesuai dengan kenyataannya, Nyai. Rombongan orang berkuda yang telah melintasi di arah bawah mereka bergerak semakin lama semakin jauh ke utara. Menurut dugaan Gajah Enggon, nantinya mereka akan tiba di pesisir entah di mana. Tetapi tidak mungkin di ujung Galuh. Pasti lebih ke timur lagi untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu yang telah menunggu mereka. Senopati Gajah Enggon kemudian melanjutkan makannya. Sementara itu, istrinya ternyata lupa dengan permintaan disuapinya. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan lagi, Nyai, kata Gajah Enggon. Baik, Kakang. Kita harus bergegas. Kenapa? Di selatan mendung sudah tebal, Kakang. Gajah Enggon kini terkejut. Mana, Nyai? Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rahyi Sunelok. Di arah selatan, kemana tangan wanita cantik itu mengarahkan telunjuknya, nampak mendung yang lumayan tebal. Mendung yang membentuk diri dengan bergegas itu dengan segera mengundang kecurigaan dari Senopati Gajah Enggon. Dengan tergesa-gesa, Gajah Enggon kemudian melompat ke atas punggung kudanya, disusul oleh Rahyi Sunelok yang tidak kalah cekatan dalam berkuda. Ketika berangkat meninggalkan ujung Galuh, Gajah Enggon sempat merasa cemas yang kemudian segera berubah menjadi takjub. Melihat kemampuan dari Rahyi Sunelok dalam berkuda ternyata tidak mengecewakan. Bahkan bisa dibilang sama gesitnya dan juga sama tangkasnya dengan kemampuan prajurit berkuda Mojopahit dari kesatuan Bayangkara sekalipun. Bagai diburu waktu, pasangan suami istri itu beradu balap membelah dinginnya angin, beradu cepat memburu mendung yang akan mengundang turunnya hujan. Jika terlambat, maka akan semakin sulit untuk bisa menemukan jejak dua buah benda pusaka yang dicarinya. Kuda milik Gajah Enggon adalah kuda yang kekar, tegar dan sangat gemar untuk diajak membalap. Apalagi kuda itu masih berusia muda dan sedang amat gagahnya. Maka bagai anak panah yang lepas dari busur, kuda itu melesat dengan cepat membelah dinginnya angin. Namun soal ketangkasan berkuda, Gajah Enggon tidak habis mengerti terhadap istrinya yang kini juga mampu mengimbangi apa yang telah dilakukannya. Kuda tunggangan istrinya pun tidak kalah gagah. Kuda yang meskipun berukuran sedikit lebih kecil dari kuda miliknya, namun mampu mengayuh udara dengan tidak kalah cepat. Jika Gajah Enggon berkuda dengan tidak bersuara dan mata yang lurus memandang ke depan, Rahyi Sunelok yang pemalu kini berubah menjadi riuh. Teriakan-teriakannya kini membungkam para burung yang ia lewati.
Di arah selatan, mendung telah membentuk. Gajah Enggon mampu menandai ketidakwajaran mendung itu dengan sangat jelas karena di belakangnya langit terlihat benar-benar amat bersih. Demikian pula dengan langit di sebelah barat dan di timur. Takut kehilangan jejak dan karena tidak perlu mencemaskan istrinya dalam mengimbangi geraknya, Gajah Enggon kini semakin memperkeras dalam menepuk pantat kudanya. Setelah melewati tepian hutan, akhirnya mereka melintas bulak yang panjang. Di jalanan yang lapang, kuda-kuda pilihan itu berderap kian kencang dan menggila. Gajah Enggon terus berpacu dengan rasa gelisah karena merasa ia kekurangan waktu. Rahi Sunlok juga mengimbangnya dengan tangkas sambil mulutnya tetap berteriak-teriak mengajak kudanya untuk berbicara. Bulak yang dilewati itu bukanlah bulak yang panjang. Gajah Enggon telah beberapa kali melewati tempat itu, tahu mereka akan memasuki sebuah perkampungan yang sama panjangnya. Lalu ia akan kembali merebus hutan. Dulu jalanan di tempat itu sulit dilewati sehingga perjalanan tidak mungkin ditempuh dengan cepat. Namun Mojopahit menyempurnakan jalan itu menjadi sedikit lebih lebar dan padat sehingga orang yang tergesa-gesa atau ketakutan karena merasa dikejar hantu tidak perlu mengurangi kecepatan derap kudanya. Apa yang dicemaskan Gajah Enggon akhirnya kini menjadi sebuah kenyataan. Gajah Enggon berharap mendung tebal itu tidak segera terbentuk. Namun garis-garis ke bawah yang muncul menandakan hujan kini telah turun. Dalam keadaan mendung belum terbentuk dengan sempurna, amat sulit untuk menemukan jejak maling payung yang bisa digunakan untuk memancing turunnya hujan itu. Apalagi jika hujan telah terlanjur turun. Hujan telah turun di sana, Nyai. Ayo cepat. Di belakangnya, Rahi Sunlok bagai mendapat tambahan kekuatan. Jika beberapa saat sebelumnya ia mengikuti dari belakang dan tidak mampu untuk memperpendek jarak, kini saatnya ia memacu dengan kecepatan penuh. Gajah Enggon kini terkejut melihat istrinya membalap dan muncul dari sebelah kirinya. Akan tetapi menjelang memasuki pedukuhan berikutnya, Rahi Sunlok bergegas menarik kendali kudanya. Dan hal itu menyebabkan kuda tunggangan hadiah dari Kiai Medang Dangdi itu terlonjak dan berhenti mendadak. Melihat hambatan yang tidak terduga, Gajah Enggon menempatkan diri di depan dan istrinya kini berlindung di belakangnya. Dengan tajam, Gajah Enggon menatap serombongan orang yang menghadang di depan dan mendadak keluar dari bilik lebatnya pepohonan. Gajah Enggon akhirnya melihat ada beberapa ekor kuda yang telah disembunyikan di balik lebatnya pohon jagung milik penduduk. Senopati Gajah Enggon melihat kuda-kuda itu memakan tanaman di ladang yang pasti ada pemiliknya itu. Jangan tergesa-gesa menempuh perjalanan ke sana. Istirahatlah dulu. Duduk-duduk dulu. Makan jagung muda dulu. Dan mari kita berdagang, ucap salah seorang pencegat itu. Gajah Enggon kini menghitung rombongan pencegat itu ada 8 orang. Gajah Enggon kemudian segera mengambil kesimpulan bahwa rombongan ini sama dengan rombongan terdahulu yang hampir pasti berniat menempuh perjalanan menuju Keta dan Sadeng. Salah seorang dari 8 orang itu amat menarik perhatian dari Gajah Enggon karena bekas luka yang melintang di wajahnya. Kalau boleh aku mengajakmu berkenalan di sana. Siapakah namamu? Dari mana asalmu? Dan dari mana pula kau dapat istri yang berwajah cantik itu? Serta berapa jumlah uang yang kini kau bawa? Bertanya seorang dengan bekas luka yang melintang itu. Gajah Enggon kini menoleh ke belakang untuk menenteramkan hati istrinya. Namun Gajah Enggon tidak melihat kecemasan apapun di wajah Rahi Sunlok. Bahwa istrinya tidak cemas, hal itu telah menyenangkan hatinya. Namun bahwa Rahi Sunlok beranggapan berada di tempat yang terlindung, hal itu justru mencemaskannya. Namaku Bandar Seropati. Aku berasal dari suatu tempat yang tidak jauh dari Lawor.
bekas luka di wajahku, aku tidak mungkin bisa melupakannya. Aku peroleh bekas luka itu di alun-alun Bubat ketika ada pesta tahunan yang digelar di tempat itu. Aku sedang menggelar bandar dadu dan kemudian aku kalah. Aku tidak mau membayar, yang kemudian akibatnya terjadilah pengeroyokan pada diriku, kata Gajah Enggon. Dengan sangat tenang, Gajah Enggon membicarakan sesuatu yang bagi Rayi Senelok membingungkan. Namun orang yang memiliki wajah cacat itu kini justru terdiam setelah memperoleh jawaban yang membuatnya risih, karena semua yang diucapkan orang di atas kuda itu adalah mengenai dirinya. Dirinya lah pemilik nama Bandar Soropati itu. Kau mengenalku rupanya, kata Bandar Soropati yang langsung mencabut pedang dan menggantung di pinggangnya. Apa yang dilakukan Bandar Soropati itu kemudian segera diikuti oleh anak buahnya. Dengan cepat mereka bergerak membuat kepungan yang rapat. Gajah Enggon kini bergegas membuat hitungan-hitungan. Terhadap keselamatan dirinya sendiri, Gajah Enggon tidak perlu merasa khawatir. Yang dikhawatirkan adalah keselamatan dari Rayi Senelok. Dengan seksama dan cermat, Gajah Enggon merancang sebuah cara agar Rayi Senelok bisa meloloskan diri dari kepungan itu. Dengan kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya, Gajah Enggon berharap akan mampu meredam sepak terjang orang-orang itu meskipun jumlahnya lebih banyak. Siapa sebenarnya kau, bertanya Bandar Soropati dengan suara yang galak. Gajah Enggon balas memandang Bandar Soropati dengan tatapan mata yang tajam dan penuh wibawa. Dan hal itu menyebabkan Bandar Soropati terkejut. Apalagi ketika ia kemudian menyadari tatapan mata itu telah mengalahkannya. Apa kau keberatan dengan semua jawabanku, Kisana? Kau menyindir. Bagaimana kau bisa tahu semua tentang diriku, Kisana? Gajah Enggon kemudian melompat turun dari kudanya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah itu berarti kau mengakui namamu sebagai Bandar Soropati? Itu namaku, bentak Bandar Soropati. Namun Bandar Soropati terkejut melihat orang yang turun dari kuda itu melangkah mendekatinya, menempatkan diri pada jarak yang amat dekat. Betapa gugup Bandar Soropati berhadapan dengan pemilik wibawa yang sangat besar itu. Kau mengakui itu namamu? Kau mengakui berasal dari sebuah tempat yang tidak jauh dari Lawor? Bandar Soropati kini kebingungan. Perdebatan yang mengagetkan dan keberanian penunggang kuda itu telah menyebabkan anak buah Bandar Soropati kebingungan. Apalagi ketika Gajah Enggon berbalik menyapu semua orang dengan pandangan mata yang amat tajam. Mata yang membelalak itu menjadi penyebab utama runtuhnya keberanian mereka. Aku juga tahu kalian akan pergi kemana. Kalian akan pergi ke Keta atau Sadeng untuk bergabung dengan dua tempat yang akan melakukan pemberontakan itu. Kalian memperoleh janji-janji muluk dari Mapanji Keta, hal yang tidak masuk akal, karena kalian sebenarnya diumpankan. Tidak ubahnya laron yang dilemparkan ke kobaran api dalam pertempuran yang akan terjadi melawan Mojopahit, tambah Gajah Enggon. Maka kini sempurnalah kebingungan yang dialami oleh Bandar Soropati dan segenap anak buahnya. Mereka harus mengakui apa yang diucapkan penunggang kuda yang dicegat di tepi mulak sawah itu benar adanya. Benar soal Bandar Soropati, benar pula soal undangan yang datang dari Keta. Senopati Gajah Enggon kini menyapu wajah-wajah pucat itu sambil memperhatikan langit di arah selatan. Hujan lebat agaknya terjadi di belakang pedukuhan dan akan segera bergerak mendekati tempat itu karena angin kini tengah bergerak ke utara. Kau rupanya. Teman-teman, orang ini harus kita bunuh. Dia adalah seorang senopati yang memimpin pasukan khusus Bayangkara. Kebetulan kita temukan orang ini di tempat ini.
Mari kita bunuh beramai-ramai. Gajah Enggon kini mengembalikan arah pandangnya. Gajah Enggon kemudian mempersiapkan diri, tangannya merentang dengan kepalan tangan yang tertekuk ke dalam, menyembunyikan pisau-pisau khusus yang siap mematuk mencari sasaran. Nyai, cepat tinggalkan tempat ini, tetapi jangan jauh-jauh, perintah Gajah Enggon kepada istrinya. Namun rupanya Rayi Sunelok sangat kebingungan karena tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia masih tetap mematung di atas kuda yang menyebabkan dua orang anak buah Bandar Soropati mempunyai kesempatan bergerak untuk melakukan pengadangan. Gajah Enggon tidak mau membuang waktu karena ia harus menjaga keselamatan dari Rayi Sunelok. Gerakan memutar yang dilakukan dua kali adalah untuk mengayunkan dua buah pisau yang telah turun dari balik lengan bajunya. Melesat pisau itu dan dengan amat telak menembus dada dua anak buah Bandar Soropati. Terjengkang berandalan itu dengan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Pisau-pisau itu tenggelam menembus belahan dada, menggapai jantung dan merusaknya, menyebabkan teman-temannya kini sangat terkejut dan marah. Bandar Soropati tidak membuang-buang waktu dan takut keduluan. Dengan cepat, Bandar Soropati melompat sambil mengayunkan pedang panjangnya. Gajah Enggon menghindar, melompat sambil berusaha mencari celah untuk kembali mengayunkan pisaunya. Namun kesempatan itu belum diperoleh karena sekali lagi ayunan pedang mengarah kepadanya berasal dari anak buah Bandar Soropati yang menempatkan diri di belakangnya. Gajah Enggon bingung karena dalam lirikan sekilas ia melihat istrinya berada dalam bahaya. 3 orang telah mengepungnya dengan rapat. Dalam gerakan yang amat tangkas, Gajah Enggon memperoleh kesempatan itu. Sebuah ayunan yang sangat deras berhasil dilakukan, mengantarkan pisau dari tangannya itu melesat dengan sangat cepat, menjebol dada salah seorang yang berusaha meraih istrinya. Terjengkang jatuh anak buah Bandar Soropati untuk kemudian berkelojotan dan meregang nyawanya. Namun Gajah Enggon benar-benar dibuat sibuk oleh Bandar Soropati dan 2 anak buahnya yang lain. Ayunan pedang yang susul menyusul kini mencerca Gajah Enggon. Namun Gajah Enggon kini melihat istrinya mampu bangkit dan lari sekencang-kencangnya, disusul oleh 2 orang anak buah Bandar Soropati yang amat bernafsu untuk meringkusnya. Apalagi calon mangsanya kali ini memiliki wajah yang sangat cantik dan menggairahkan. Didorong oleh kecemasannya, Gajah Enggon kini mengamuk sejadi-jadinya. Dengan amat tangkas, Gajah Enggon membagi serangannya beruntun kepada 3 orang yang mengeroyoknya. Akurat sambaran pedang yang dilakukan oleh Gajah Enggon menyebabkan tertebas putusnya kepala salah seorang anak buah Bandar Soropati. Darah kini muncrat menyebabkan anak buah Bandar Soropati yang lain kini terhanyak kebingungan. Hal itu karena darah muncrat menyembur ke wajahnya. Gajah Enggon tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan dengan gerakan memutar untuk menambah tenaganya, pisau yang muncul dari balik lengan bajunya kini melesat menyambar calon korbannya. Terhanyak kini Bandar Soropati bersamaan dengan 2 anak buahnya yang tersisa. Saat masing-masing pisau yang bergambar lambang pasukan khusus Bayangkara itu melesat menembus dada, tembus ke jantung hingga menyayat beberapa otot. Gajah Enggon kemudian berlari kencang menyusul istrinya. Demikian cemas Senopati Gajah Enggon membayangkan nasib buruk yang akan menimpa Rayi Sunelok, sampai-sampai ia tidak memperhatikan derap kuda yang muncul di pedukuhan yang menerobos keluar dan kemudian melesat cepat ke utara. Sosok penunggang kuda itu membawa sebuah payung yang dipegang dengan tangan kirinya dan mengenakan ikat kepala yang bukan sembarang ikat kepala, karena benda berupa secari kain itu dibatik bercorak geringsing berwarna merah dengan gambar bulat di tengahnya. Namun Gajah Enggon masih sempat menandai orang yang berkuda itu. Sialan. Gajah Enggon kini harus memilih salah satu di antara 2 pilihan. Antara menyelamatkan istrinya yang berada dalam bahaya atau mengejar pencuri pusaka dari gedung istana. Tanpa berpikir panjang, Gajah Enggon dalam memilihnya
karena maling pusaka itu bisa dilacak di lain kesempatan, sementara istrinya kini membutuhkan pertolongan dengan segera dan tidak bisa ditunda. Dengan ayunan kaki yang sangat lebar, Gajah Enggon mengikuti jejak-jejak kaki yang masih bisa ditandai. Namun Gajah Enggon kemudian terhenti dengan segenap rasa herannya. Di depannya sambil membersihkan tubuh, Rahyi Sunulok kini melangkahkan kaki. Mana mereka, Nyai? Itu Kakang, balas istrinya sambil menunjuk kedua sosok tubuh yang teronggok. Gajah Enggon kini terbelalak melihat dua sosok tubuh yang masing-masing tergeletak lumpuh tidak berdaya. Kok apakan mereka, Nyai? Rahyi Sunulok tersenyum membuat penasaran Gajah Enggon. Namun mendadak Gajah Enggon teringat kepada penunggang kuda pencuri pusaka yang terlihat melarikan diri ke arah utara. Maka Gajah Enggon merasa tidak punya waktu untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Soal menanya istrinya bisa dilakukan nanti. Maling payung itu ke utara, Nyai. Gajah Enggon kemudian berlari disusul oleh istrinya. Ternyata amat berbeda dengan ketika beradu balap menggunakan kuda. Berlari apa adanya menempatkan Rahyi Sunulok bukan tandingan dari suaminya. Gajah Enggon terpaksa kini harus menyesuaikan diri. Maling itu ke utara, Nyai. Kita harus mengejarnya. Namun yang menjawab adalah gerimis yang mulai turun dengan perlahan. Gajah Enggon melihat langit tepat di atasnya bagai telah terbelah warnanya. Sebelah utara terlihat terang benderang, sebaliknya di sebelah selatan gelap gulita. Petir yang mewarnai menjadi pertanda hujan akan turun tidaklah main-main, karena demikian pekatnya kelembaban udara yang akan turun dalam bentuk hujan yang amat deras.